Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasifa Putra Dwi dengan NIM 2414040019. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata perkuliahan Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulheldi MAG dan Bapak Edwin Jerry MAG. Pada video ini terdapat penjelasan tentang Quran Surah An-Nisa ayat 11. Baik, yang pertama itu saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله Innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan terjemahan dari Quran Surah An-Nisa ayat 11. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang
meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan dilunasi utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya saya akan menjelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya dari Quran surah An-Nisa ayat 11. Riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir itu sakit keras, lalu Rasulullah SAW datang menjemputnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku harus berbuat dengan hartaku karena aku tidak punya kecuali saudari-saudariku perempuan?" Maka Allah turunkan ayat ini. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud. Jadi, ayat ini turun sebagai jawaban atas kebingungan sahabat tentang pembagian warisan, terutama ketika yang ditinggalkan adalah anak perempuan. Konteks masyarakat Arab jahiliyah sebelum Islam, perempuan tidak mendapat hak warisan sama sekali. Semua harta hanya diwariskan kepada laki-laki. Ayat ini turun untuk menghapus tradisi itu dan menetapkan bahwa perempuan juga memiliki hak yang pasti dalam warisan. Baik, yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang keterkaitan dengan pendidikan. Ayat ini bukan hanya bicara tentang hukum warisan, tetapi juga memiliki nilai pendidikan yang sangat penting. Yang pertama yaitu pendidikan tentang keadilan. Allah memberikan aturan pembagian warisan yang adil sesuai dengan tanggung jawab sosial. Anak laki-laki mendapat 2 kali lipat karena dalam syariat Islam, laki-laki yang memikul tanggung jawab ekonomi atau nafkah, sedangkan perempuan tidak diwajibkan menanggung nafkah. Dalam pendidikan, ini mengajarkan bahwa keadilan bukan berarti sama rata, tetapi sesuai porsi dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua yaitu pendidikan tentang kesetaraan jenis kelamin dalam Islam. Ayat ini menegaskan bahwa perempuan punya hak ekonomi. Dalam pendidikan, ini mendidik generasi bahwa Islam itu menghormati dan melindungi hak perempuan, termasuk dalam harta. Yang ketiga, pendidikan tentang tanggung jawab keluarga. Hukum warisan mengajarkan setiap anggota keluarga itu memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam pendidikan keluarga, anak diajarkan untuk memahami perannya dalam menafkahi, melindungi, atau menjaga hak anggota keluarga lainnya. Yang keempat yaitu pendidikan tentang hukum dan taat aturan. Warisan bukan perkara adat atau kesepakatan manusia, tapi ketetapan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mendidik bahwa seorang muslim itu harus tunduk pada hukum Allah meskipun mungkin tidak sesuai dengan kebiasaan kita sebagai manusia. Yang kelima yaitu pendidikan tentang amanah. Pembagian warisan sering menimbulkan konflik dalam keluarga. Dengan adanya aturan yang jelas dari Allah, manusia itu diajarkan untuk bersikap amanah dan adil sesuai dengan porsinya masing-masing yang tadi dalam menjalankan ketentuan tersebut. Dalam pendidikan mengajarkan pentingnya kejujuran, transparansi atau itu disebut terang-terangan, dan keadilan dalam membagi sesuatu. Jadi kesimpulannya, asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surah An-Nisa ayat 11 ini untuk menjawab pertanyaan sahabat tentang pembagian warisan dan untuk menghapus tradisi jahiliyah yang tidak memberikan hak warisan kepada perempuan. Keterkaitan dengan pendidikan tadi mengajarkan konsep keadilan yang proporsional, menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, membentuk pemahaman tentang tanggung jawab keluarga, menanamkan ketaatan kepada hukum Allah, dan mendidik nilai amanah, jujur, dan adil dalam mengelola harta tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.